Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wahyu Inggit Prasetya, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah praktik pengauditen. Perkenalkan, saya Nahdiatul Aisyah, NPM 20.01.02.0033 dari kelas 20 Akuntansi B. Di sini saya akan menjelaskan modul 6 tentang siklus perolehan dan pembayaran investasi mata kuliah praktik pengauditan. Nah, di dalam modul 6 ini, untuk kertas kerjanya, kita hanya menggunakan satu indeks, yaitu pada indeks H, untuk schedule investasi. Sedangkan untuk indeks double H1 dan double H2, yaitu surat yang dikirimkan ke PT PU dan PT Piglet. Dapat kita lihat prosedur audit untuk pengujian kewajaran transaksi dan saldo. Saudara Olivia memberikan rincian buku besar investasi per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut ini. Berdasarkan hasil pengecekan Akta Notaris Paulus SH nomor 35 tanggal 20 Juni 2018 dan Akta Notaris Beni SH nomor 198 tanggal 24 Agustus 2018 serta bukti pengeluaran bank untuk keperluan investasi tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama ada tanggal 5 bulan 6 2018 dengan nomor bukti BPK 0035 garis miring 06, yaitu investasi saham PT PU sebesar 100 lembar dengan nilai nominal 1 juta per lembar dengan jumlah 100 juta. Lalu pada tanggal 7 bulan 8 2018 dengan nomor bukti BPK 0055 garis miring 08, yaitu investasi saham PT Piglet sebesar 300 lembar dengan nilai nominal 1 juta per lembar dengan jumlah 300 juta. Lalu yang terakhir ada tanggal 28 bulan 11 tahun 2018, nomor bukti BPK 0078 garis miring 11, yaitu uang muka pembelian gedung sebesar 22.500.000. Atas pemeriksaan akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Paulus SH nomor 35 tanggal 10 Juni 2018, penyertaan saham di PT PU dengan modal dasar 200 lembar dengan harga 1 juta, sedangkan modal ditempatkan dan disetor penuh 100 lembar dengan rincian sebagai berikut. Pemegang saham yaitu PT Untung, jumlah sahamnya 200 lembar, kepemilikannya 20% dengan jumlah modal 200 juta, lalu PT Bahagia sebesar 200 lembar saham, kepemilikannya 20% dan jumlah modalnya 200 juta, PT Sukus 300 lembar saham, kepemilikannya 30% dengan jumlah modal 300 juta, dan PT Cinta sebesar 300 lembar saham dengan kepemilikan 30% dan jumlah modalnya 300 juta. Setelah dilihat dari penjelasan data tabel 1 dan 2 ini, terdapat ketidaksesuaian, di mana PT Sukus mencatat 300 lembar saham. Lalu pada PT PU itu 100 lembar saham dan Piglet 300 lembar saham. Nah, seharusnya di situ yaitu 400 lembar saham. Tetapi di sini ditulis 300. Seolah-olah itu ini hanya mencatat pada PT Piglet yaitu 300 lembar saham. Selanjutnya ada data laba dan dividen. Berdasarkan laporan keuangan PT PU dan PT Piglet yang sudah diaudit oleh kantor akuntan dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian, ternyata perusahaan belum mencatat pengaruh penyertaraan sahamnya, yaitu pada PT PU labanya 200 juta dan dividennya 20 juta, lalu pada PT Piglet labanya 100 juta dan dividennya 16 juta. Penerimaan dividen diperoleh pada tanggal
8 Januari 2019. Sebelum kita memasuki pencatatan pemeriksaan, eh, dapat kita lihat bahwa ada beberapa metode dalam pencatatan investasi saham. Jadi dari kedua PT tersebut belum tentu metodenya sama. Kita lihat bahwa PT PUH itu memiliki 10% kepemilikan, berarti pencatatannya menggunakan metode biaya karena kurang dari 20%. Nah, di dalam metode biaya ini, laba atau rugi yang diperoleh investi atau PT PUH tidak dilakukan pencatatan oleh investor atau PT Subus. Investor hanya mencatat dividen yang dibagikan. Yang kedua, pada PT Piglet, yaitu memiliki kepemilikan 30%, berarti menggunakan metode ekuitas, karena kepemilikannya 20% sampai 50%. Nah, di dalam metode ekuitas ini, laba atau rugi yang diperoleh investi atau PT Piglet dan dividen yang dibagikan dilakukan oleh investor atau PT Subus. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa PT PUH ini hanya melakukan satu catatan pemeriksaan, sedangkan pada PT Piglet itu ada 2 catatan pemeriksaan. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan perusahaan belum mencatat pengeluaran penyetoran investasi saham atas yang pertama, PT PUH dengan kepemilikan 10% atas dividen yang akan dibagikan, yaitu pada mohon maaf, yaitu pada debit piutang dividennya sebesar 2 juta, lalu pada kreditnya pendapatan dividennya 2 juta. Nah, 2 juta ini didapat dari 10% dikali dengan dividennya yaitu 20 juta. Lalu yang kedua, PT Piglet dengan kepemilikan 30%. Yang pertama, pengeluaran laba tahun 2018 itu dikredit investasi pada PT Piglet sebesar 30 juta dan pendapatan dividen sebesar 30 juta. Nah, 30 juta ini dapat dari 30% dikali 100 juta. Lalu yang kedua, dividen yang akan dibagikan pada kredit, yaitu piutang dividen sebesar 4.800.000 dan investasi pada PT Piglet di kredit yaitu 4.800.000. 4.800.000 ini didapat dari 30% dikali 16 juta. Nah, ini adalah jurnal penyesuaian yang diajukan oleh auditor terhadap pencatatan penyertaan saham pada kedua PT. Selanjutnya, setelah kita melakukan pencatatan pemeriksaan, kita lanjut ke indeks H, yaitu untuk memasukkan hasil-hasil dari catatan pemeriksaan ini. Yang pertama ada investasi di PT PUH sebesar 100 juta. Nah, kita lihat di sini ada investasi di PT PUH atau tidak. Di sini tidak ada, maka di kolom pare pada debit dan kredit tidak usah ditulis. Nah, untuk per audit 31 bulan 12 2018-nya kita samakan yaitu 100 juta. Lalu selanjutnya investasi di PT Piglet yaitu per klien 31 pada tanggal 31 bulan 12 2018 itu sebesar 300 juta. Lalu kita lihat pada catatan pemeriksaan ada tidak investasi. Nah, ini ada investasi pada PT Piglet itu sebesar 30 juta dan investasi pada PT Piglet 4
4.800.000, maka kita masukkan, yaitu di debitnya 30 juta dan di kreditnya 4.800.000. Lalu pembayaran di muka 22.500.000. Nah, setelah itu maka kita hitung jumlah per audit 31 pada tanggal 31 bulan 12 2018. Nah, totalnya yaitu 447.700.000. Nah, setelah kita mendapatkan hasil per audit yaitu pada tanggal 31 bulan 12 2018 sebesar 447.700.000. Selanjutnya kita mengecek surat konfirmasi yang dikirim ke PT PU dan pada PT Piglet pada buku 2 halaman 107 dan 108 pada indeks HH1 dan indeks HH2. Setelah kita melakukan pengecekan, kalau sudah sesuai, lalu kita kembali ke awal pada halaman 104, yaitu uh, kita akan mengisi indeks ini, prosedur audit. Yang pertama, siapkan schedule utama dari investasi, kita isi H. Lalu yang kedua, lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dilakukan oleh pihak broker atau pialang. Indeksnya kita isi H juga. Lalu yang ketiga, minta catatan kurs harga pasar atau market price pada tanggal neraca untuk saham dan bandingkan dengan at cost-nya, kita isi strip. Kita isi strip di sini. Oh, kok tidak bisa ya? Lalu pada nomor 4, pemeriksaan transaksi mutasi penambahan dan pengurangan dengan melihat buku pembelian dan penjualan, apakah telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang, kita isi centang. Lalu yang kelima, lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham, kita isi strip. Lalu yang keenam, lakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum, kita isi H. Lalu yang ketujuh, minta bukti fotokopi akta notaris dan investasi pada perusahaan asosiasi atau anak perusahaan, kita centang. Indeksnya kita centang. Lalu yang ke-8, lakukan verifikasi harga perolehan dari investasi pada perusahaan asosiasi atau untuk perusahaan. Perhatikan presentase kepemilikannya dengan mencocokkan komposisi penyotoran modal dan akta notaris tersebut, kita centang. Lalu 9, lakukan audit terhadap perusahaan asosiasi atau anak perusahaan yang dilakukan investasi atau minta laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan lain untuk keperluan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Kita indeksnya isi H.
Yang terakhir, nomor 10, yakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku telah ditaati. Kita indeksnya isi centang. Mungkin mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.